Lanjut ya, kita selesaikan ayat-ayat terakhir. Ayat 20. Pada waktu itu akan tertulis pada kerencingan kuda, kudus bagi Tuhan, dan kuali-kuali di rumah Tuhan akan seperti bokor-bokor penyiraman di depan mezbah. Maka segala kuali di Yerusalem dan di Yehuda akan menjadi kudus bagi Tuhan semesta alam. Semua orang yang mempersembahkan korban akan datang mengambilnya dan memasak di dalamnya. Dan tidak akan ada lagi pedagang di rumah Tuhan semesta alam pada waktu itu. Penjelasannya. Sebagaimana imam besar yang serbannya bertuliskan kudus bagi Tuhan, dipisahkan atau dikhususkan untuk pelayanan kepada Tuhan, ayat-ayatnya saya sertakan, dalam Millennial Kingdom bukan saja imam, bahkan hal biasa dan umum seperti lonceng yang menghiasi kuda, juga panci-panci dan wajan-wajan akan menjadi sama kudusnya dengan imam besar dan mangkuk-mangkuk altar yang digunakan untuk persembahan korban. Tidak ada lagi pemisahan antara kudus dan sekuler. Segala hal akan dipisahkan atau dikhususkan untuk melayani Tuhan dalam kerajaan Sang Mesias yang agung dan mulia. Saya kasih gambaran ya. Imam besar dalam perjanjian lama memakai serban. Ya. Dari sini ada grafir, ini emas ya, yang di sana dituliskan kudus bagi Tuhan. Ya. Saya sertakan tadi ayat-ayat referensinya. Nah, nanti dalam Millennial Kingdom, gak cuman orang-orang tertentu, benda-benda tertentu di bait Allah yang kudus, tapi seluruhnya adalah kudus. Sampai hal-hal yang sepele adalah kudus, semua untuk Tuhan. Tidak ada lagi pemisahan, yang ini kudus, yang ini rohani, yang ini sekuler. Aduh, kalau berhadapan dengan orang Kristen sekarang, sudah hidup dalam dualisme ya. Di mana yang kudus dan yang sekuler itu seolah-olah terpisah. Orang mengungkapkannya dengan ungkapan seperti ini. Kalau hari Minggu, kudus. Senin sampai Sabtu, kudis. Kalau hari Minggu lagi ibadah rohani. Di luar ibadah, di luar gereja, dari Senin sampai Sabtu,
rohana. Dan ini sudah menjadi tradisi yang menempel dalam diri umat Kristen sekarang. Mereka tidak mengerti lagi kekudusan itu apa. Di sini disinggung di ayat-ayat terakhir yang akan Tuhan tegakkan di Millennial Kingdom. Saya sangat bahagia ketika belajar Zakaria pasal 12 sampai 14 ini. Ketika Zakaria 14 di ayat-ayat terakhir menggambarkan bagaimana Yesus Kristus bertahta di kerajaan 1000 tahun damai, dua ayat terakhir menekankan tentang kudus. Jadi kalau kita merayakan kematian Yesus, Dia yang kudus berani menjadi kutuk. Pernah nggak merenungkan itu dengan sungguh-sungguh? Supaya kita bisa menjadi kudus, supaya bisa masuk ke Millennial Kingdom di mana Allah, Yesus yang bertahta akan menegakkan kekudusan itu. Karena nanti masuk ke bumi baru, langit baru, tidak ada lagi yang najis. Jadi sudah dipersiapkan di Millennial Kingdom, segala sesuatu kudus. Orang Kristen kalau sungguh-sungguh sudah masuk iman Kristen yang benar, segalanya kudus, rumah tangga, keluarga, usaha, bisnis, pergaulan, studi, pekerjaan, karir, pelayanan, semua kudus. Ikut maunya Tuhan, tunduk. Gambarnya Tuhan berikan dalam Zakaria di 2 ayat terakhir. Sampai lonceng-lonceng yang dikalungkan, dipasangkan di kuda pun kudus. Di sini dituliskan dalam kalimat terakhir, Zakaria ayat terakhir, dan tidak akan ada lagi pedagang di rumah Tuhan semesta alam pada waktu itu. Kalau kita lihat Alkitab bahasa Inggris, di sana dituliskan ini. And there will no longer be a Canaanite in the house of the Lord of hosts in that day. Dan tidak akan ada lagi orang Kanaan di rumah Tuhan semesta alam pada hari itu. Jadi yang dituliskan pedagang dalam Alkitab bahasa Indonesia, dalam Alkitab bahasa Inggris kebanyakan menuliskannya sebagai orang Kanaan. Walaupun bisa diterjemahkan sebagai pedagang. Maknanya apa? Ya. Penyebutan orang Kanaan dipakai untuk menggambarkan orang-orang yang najis secara moral dan rohani yang akan dikecualikan untuk masuk ke Millennial Temple. Sebelum Israel menaklukkan tanah perjanjian, orang-orang Kanaan yang keji mendiaminya. Maka istilah orang Kanaan menjadi semacam pepatah untuk menunjuk orang yang cacat secara moral dan najis secara seremonial. Nah kita tahu orang-orang semacam ini memang tidak akan masuk kerajaan 1000 tahun damai. Jadi menggambarkan kondisi bait Allah dalam Millennial Kingdom, Alkitab bahasa Indonesia menuliskannya. Dan tidak akan ada lagi pedagang di rumah Tuhan semesta alam pada waktu itu. Tidak ada lagi orang-orang yang tidak percaya Yesus. Masih memisahkan antara yang kudus dan yang sekuler. Kenapa? Karena saya masih suka yang sekuler. Memuaskan nafsu duniawi saya. Saya nggak mau kudus semuanya. Walaupun rancangan Allah dengan kematian Yesus di salib adalah membangkitkan satu umat yang akan dikuduskan seluruhnya. Memang proses selama kehidupan di dunia ini. Tetapi hati yang Tuhan taruh, roh yang Tuhan taruh kepada umat pilihannya adalah umat yang rela menjalani pengudusan selama hidup di dunia. Karena tujuannya kudus semuanya, tubuh, jiwa, roh pada kedatangannya yang kedua. Karena Tuhan kasih gambaran untuk masuk ke Millennial Temple, bait Allah nanti di kerajaan 1000 tahun damai, tidak ada lagi pedagang di sana. Tidak ada lagi orang-orang Kanaan di sana. Ya, gambaran yang luar biasa yang akan terjadi nanti.
Oke. Kita sudah belajar poin berikutnya ya. Jadi jemaat sudah mengerti mengapa dalam sebagian terjemahan ditulis orang-orang Kanaan, tetapi di sebagian terjemahan ditulis sebagai pedagang, termasuk terjemahan Indonesia ya. Kita sudah belajar bahwa memasuki Millennial Kingdom tidak akan ada orang-orang seperti ini, gitu ya, orang-orang Kanaan atau pedagang-pedagang ini. Sebagian penerjemah dan penafsir menuliskan pedagang, ini ya contoh referensinya di mana kata yang sama tapi diterjemahkan pedagang. Dalam perjanjian baru, kita bisa lihat contoh kasus dalam ini ya, Matius 21, 12, 13, Markus 11 ayat 15 sampai 17, Lukas 19 ayat 45, 46, Yohanes 2 ayat 13 sampai 16, ketika Yesus mengusir para penukar uang dan pedagang dari halaman Bait Allah. Ingat peristiwa ini? Murka anak Allah? Ketika Yesus mengambil tali lalu menjadikannya pecut untuk mengusir para penukar uang dan pedagang di halaman Bait Allah. Nah, referensi itulah yang kita bayangkan ketika sebagian orang menerjemahkan dalam kitab suci, kenapa orang-orang Kanaan ini ditulis sebagai pedagang. Ya, dua-duanya benar. Jadi orang-orang Kanaan merujuk kepada orang-orang yang tidak percaya kepada dia. Ya, yang masih ada yang sekuler, belum kudus semuanya. Yang tidak percaya kepada Tuhan yang tidak akan masuk Millennial Kingdom. Tetapi pedagang ini menggambarkan bagaimana Bait Allah di masa Millennial Kingdom hanya akan digunakan bagi menyembah Allah. Tidak ada kepentingan manusia di sana. Dan sebenarnya Yesus sudah memberikan gambaran dan pelajaran ketika dia marah, ketika dia murka, mengusir pedagang-pedagang yang berjualan di halaman Bait Allah. Gereja itu buat kita menyembah Tuhan. Itulah kudus. Tidak boleh ada kepentingan lain. Dan karena gereja sekarang, khususnya mayoritas di bawah Pantekosta Karismatik, sudah tidak paham apa arti kata kudus, maka mereka melaksanakan ibadah-ibadah itu sudah kepentingan manusia yang diutamakan. Jadi kalau kita sudah belajar minggu lalu, Tuhan tidak saja akan memulihkan Bait Allah, tetapi akan memulihkan sistem penyembahan di sana. Karena sudah terlalu banyak pedagang-pedagang masuk ke Bait Allah. Di mana gereja, bahkan mimbar gereja, dipakai untuk kepentingan manusia. Jadi kalau gembala mengundang pembicara tamu untuk berkhotbah di gerejanya, itu untuk menyenangkan jemaatnya. Bahkan mengundang seorang Mongol, stand up komedian, atau artis yang katanya bertobat masuk Kristen, naik ke mimbar, lalu mereka bercerita di sana. Bahkan perempuan yang jelas-jelas tidak boleh mengajar dalam konteks ibadah lokal, ibadah umum di gereja lokal, pun dibiarkan naik mimbar. Inilah pedagang-pedagang yang mengotori kekudusan Bait Allah yang seharusnya dipakai hanya untuk menyembah Tuhan. Di Millennial Kingdom, suara gemerincing lonceng ketika kuda lewat saja kudus bagi Allah. Zaman sekarang, gereja akhir zaman yang sudah menyimpang dari kebenaran, khususnya mayoritas Pantekosta Karismatik, justru tempat yang dikatakan gereja dipakai untuk kepentingan manusia. Ya, ini luar biasa. Poin terakhir. Gambaran ketika rumah ibadah dipakai untuk kepentingan lain. Manusia, duniawi, ego. Dalam Millennial Kingdom, saat Yesus bertahta, ini tidak akan lagi terjadi. Secara rohani, gereja Tuhan saat sekarang tidak akan membiarkan ini terjadi. Jadi sudah kita mendapat gambaran bagaimana Bait Allah dalam Millennial Kingdom. Ketika Yesus memulihkan, maka gereja yang benar seharusnya tidak mengizinkan segala sesuatu yang sudah dikuduskan, dikhususkan bagi Allah, dipakai untuk hal lain. Hidup kita, keluarga kita, harta kita, apalagi tempat ibadah kita
pertemuan-pertemuan ibadah kita. Apakah itu sudah kudus? Seluruhnya buat Allah. Tadi ya gambarannya. Ketika kuda lewat, kita mendengar suara lonceng berdentang, itu pun bagi Allah. Itu yang seharusnya terjadi. Oke, penutup. Selesai sudah kita belajar tentang Sakaria pasal 12 sampai pasal 14. Dan kita mensyukuri bahwa kita selesaikan tepat ketika kita masuk perayaan kematian dan kebangkitan Kristus. Di sini saya tampilkan langkah-langkah menuju kekekalan. Bagaimana posisi Sakaria pasal 12 sampai pasal 14 dalam rangkaian eskatologi menuju sorga rumah Bapa, ya. Ini, yang pertama Armageddon dan kedatangan Yesus yang kedua. Disinilah yang sudah kita pelajari konteksnya kita letakkan, ya. Sakaria 12 sampai 14, ada Wahyu pasal 19. Yang kedua penghakiman domba dan kambing. Yoel 3:12, Matius 25 ayat 31 sampai 34 sudah kita bahas. Yang ketiga Millennial Kingdom dimulai bersama domba-domba, tidak ada lagi kambing, ya. Kambing tidak masuk Millennial Kingdom. Wahyu 20 ayat 1 sampai 6. Yang keempat bait Allah menjadi pusat penyembahan. Yehezkiel 40 sampai 48. Lalu yang kelima pemberontakan terakhir diakhiri oleh api Tuhan. Wahyu 20 ayat 7 sampai 10. Ketika iblis dilepaskan dari belenggu 1000 tahun, lalu memimpin manusia-manusia yang menolak Yesus, pemberontakan terakhir, tapi Allah membinasakan dengan api yang turun dari langit, lalu iblis dilempar ke neraka, ya. Yang keenam, tahta putih besar dan lautan api. Semua orang yang tidak percaya, yang menolak Tuhan, yang Tuhan sudah binasakan, baik dalam momen sebelum masuk Millennial Kingdom maupun momen pemberontakan terakhir dipimpin langsung oleh iblis, Tuhan bangkitkan untuk menghadap tahta putih, diketok palu, semua dilempar ke neraka, ya. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Barulah orang-orang percaya yang tinggal di kerajaan 1000 tahun damai dan tetap setia sampai akhir akan menuju sorga rumah Bapa di sana, ya. Realitas kekekalan Wahyu 21 sampai 22. Lalu secara konteks lebih besar lagi, iman Kristen itu apa sih? Belajar buku setebal ini yang kita kejar selama kita di dunia sebagai tanda kasih kita kepada Tuhan, itu bercerita tentang apa? Ini ya, saya kasih bagannya sebagai penutup pelajaran kita. Kristus dalam keseluruhan Alkitab, pencipta, penebus, hakim. Pencipta, Kejadian 1 sampai 2. Kalau kita belajar Alkitab keseluruhan, ya, cuma 3 bagian sebenarnya secara simpel. Jadi menceritakan tentang Kristus sebagai pencipta, Kejadian 1 sampai 2. Lalu Kristus sebagai penebus, Kejadian 3 sampai Wahyu pasal 5. Jadi Alkitab yang tebal itu sebagian besarnya adalah berita penebusan Injil Kristus yang kematiannya kita rayakan hari ini. Panggilan pertobatan karena dia sudah mati menggantikan kita, menebus hukuman atas dosa-dosa kita. Maka dari Kejadian pasal yang ketiga sampai Wahyu pasal 5 sebenarnya berbicara tentang program kekalnya Allah. Kasihnya Allah, kasih yang kudus. Yaitu bagaimana manusia ditebus oleh karya salib Kristus. Ya, Kristus sebagai penebus. Lalu terakhir Wahyu 6 sampai 22, Kristus sebagai hakim. Tuhan akan memilah-milah siapa yang menerima dia, siapa yang menolak dia pada akhirnya. Siapa yang sudah dilahirkan kembali, siapa yang masih manusia duniawi, manusia jasmani, ya, dalam penghakiman. Saya ambil ayatnya satu-satu saja tentang pencipta, Kristus sebagai pencipta. Ibrani 11 ayat 3, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Kristus sebagai pencipta, ya. Kristus sebagai penebus. Saya ambil satu ayat saja, Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah
yang menghapus dosa dunia. Tentang Kristus sebagai hakim, Wahyu 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Setiap manusia harusnya ketakutan membaca ayat ini. Setiap orang Kristen yang benar harusnya memiliki takut akan Tuhan, lalu ucapan syukur yang luar biasa kalau membaca ayat ini. Karena kalau kita tercantum nama kita dalam kitab kehidupan, karena Allah sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan, dan itu Tuhan genapi lewat matinya Yesus di atas salib yang kita rayakan hari ini. Ya, kita belajar Alkitab, kita mengenal Allah kita mengenal Tuhan kita Yesus Kristus sebagai pencipta, penebus, dan hakim. Menyia-nyiakan Dia sebagai penebus, kita akan berhadapan dengan Dia sebagai hakim. Dan kalau kita menolak Dia, nama kita tidak tertulis dalam kitab kehidupan, kita akan dilempar ke dalam lautan api. Bersama dengan iblis, bersama dengan antikristus, bersama dengan nabi palsu. Kita belajar Alkitab banyak-banyak. Maka setiap materi yang kita tekun dalam pengajaran ini, Kejadian 3 sampai Wahyu 5, semua isi Alkitab ini dalam pengajaran yang sehat dan sistematis. Karena kita menghargai Kristus sebagai penebus. Kita harus masuk kelompok orang yang mendapatkan penebusan olehnya. Lewat kematiannya, lewat karya salibnya. Sehingga ketika Dia datang sebagai hakim, kita termasuk yang akan mengalami bahagia bersama dengan Dia. Ya. Pencipta, penebus, hakim. Sebagai pencipta, segala sesuatu dirancangkan oleh Dia. Sebagai penebus, segala sesuatu ditebus bagi Dia. Dikuduskan hanya bagi Dia. Dipisahkan, dikhususkan hanya bagi Dia. Jangankan kita manusia dikatakan sebagai makhluk ciptaan termulia. Bahkan lonceng yang dipasangkan kepada kuda, hal sepele itu pun hanya bagi Dia. Itulah tujuan penciptaan. Sebenarnya. Tapi kemudian manusia jatuh ke dalam dosa. Lewat Kristus sebagai penebus, semua dipulihkan. Semua hanya bagi Dia. Dan gereja Tuhan harus menunjukkannya dalam kehidupan di dunia ini. Ketika dia berani sangkal diri, pikul salib. Ego dibakar di mezbah. Karena dia sudah mempelajari keseluruhan Alkitab, sebagian besar di sini di tengah, tujuan penebusan adalah mengembalikan segala sesuatu sebagaimana Allah maksudkan ketika Dia menciptakan. Semua bagi Dia. Karena akhirnya ketika Yesus datang sebagai hakim, Dia akan menjadikan segala sesuatu kudus. Segala sesuatu hanya bagi Dia. Ya. Jadi ketika Kristus datang sebagai hakim, kita harus bertanggung jawab kepada Dia. Ayatnya saya ambil satu-satu ya. Sebagai pencipta, Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sebagai penebus, 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, dengan hidupmu. Semua kudus, semua untuk Allah. Tidak ada lagi dunia di sana. Tidak ada lagi ego di sana. Sebagai hakim, 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kalau baik, rela ditebus oleh Yesus yang telah lunas membayar kita, atau menolak Dia. Ketika Dia datang sebagai hakim, kita harus bertanggung jawab kepada Dia. Dah, berbahagialah jemaat yang ada di tempat ini, yang tekun dalam pengajaran firman.
Kita pengen mempelajari hal penebusan yang ternyata diwakili oleh sebagian besar isi Alkitab. Ya, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Pada intinya adalah menceritakan Dia yang hari ini kita peringati tergantung di atas salib sana dengan kondisi terkutuk supaya kita bisa menjadi kudus. Dia bayar lunas. Sekarang tubuh kita adalah bait roh Allah, bait Roh Kudus. Ya. Nih. Kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu bukan milik kamu sendiri. Bagi sebagian Kristen zaman sekarang, ungkapan ini hanya enak buat dibuat lagu. Hidupku bukannya aku lagi. Tapi dia tidak mau ikut kehendak yang punya kita sekarang. Kalau kita sudah mengalami pengudusan, kita berlari mengarahkan pandangan kita ke depan, melupakan apa yang di belakang. Kekudusan yang kita kejar. Kita relakan yang masih tidak kudus dalam hidup kita, yang masih sekuler dalam hidup kita, Tuhan kikis habis. Itu cara Allah memelihara tubuh jiwa roh kita. Kudus sempurna, tanpa cacat celah pada kedatangannya yang kedua. Karena memasuki millennial kingdom, Yesus yang bertata akan menegakkan, akan menyatakan kekudusannya. Segala hal kudus, segala hal bagi Dia. Sebelum kita masuk ke dalam kebahagiaan abadi. Bumi baru, langit baru, di mana di sana tidak ada lagi yang najis. Di mana di sana hanya ada kebenaran. Di mana di sana kekudusan akan kita nikmati secara paripurna. Nah, dengan pikiran dan perasaan Kristus itulah kita memasuki perayaan Jumat Agung minggu ini ya. Selesai pelajaran kita, saya tutup pelajaran firman pagi hari ini, saya undang Jemaat Bangkit Berdiri. Kita akan masuki perayaan Minggu Paskah besok dengan ucapan syukur buat kematian Kristus, buat kebangkitan Kristus, buat Kristus yang ditinggikan oleh Allah, diberikan nama di atas segala nama, buat karya salibnya yang unik sekali untuk selamanya, yang olehnya kita diampuni dosa kita dan masuk ke dalam kelahiran kembali, menjadi umat pilihannya, gerejanya yang akan terus Dia kuduskan sampai kedatangannya yang kedua. Dalam ucapan syukur itulah kita mengingat pengorbanannya di atas salib. Ibu Gembala berdoa. Puji Tuhan.